Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Maulana dengan NIM 2314010286. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساء ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya itu sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada malaikat, maka pada malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat pun berkata, bukanlah bumi Allah itu bagus ataupun luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, maka sesungguh telah letak pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir di atas di Al-Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100, yaitu Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Haibah dan lainnya. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahman Abdul Aswad menceritakan, telah diputuskan untuk mengirimkan suatu pasukan terhadap penduduk Madinah. Lalu aku mendaftarkan diri pada pasukan itu. Aku berupaya dengan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepadanya. Dia melarangku melakukan tersebut dengan larangan yang sangat keras. Adapun para malaikat berkata, bukanlah bumi Allah itu luas. An-Nisa yang terdapat Al-Quran surah An-Nisa ayat 97. Dan Imam Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Daud ibnu Sufyan, telah menceritakan kepadaku Yahya
ibnu Hasan telah menceritakan kepada kami, Sulaiman ibnu Musa yaitu Abu Daud telah menceritakan kepada kami, Ja'far ibnu Sa'ad ibnu Samurah ibnu Nazid telah menceritakan kepadaku, Habib ibnu Sulaiman dari ayahnya dari Sulaiman ibu Samurah dari Samurah ibnu Junub, amma ba'du, Rasulullah SAW telah bersabda, nah barang siapa yang bergabung dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka sesungguhnya ia sama dengannya. Kemudian adapun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan atau untuk berhijrah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Dan menurut Mujahid, Ikrimah dan As-Sadi, yang dimaksud dengan sabil adalah ayat ini ialah jalan untuk hijrah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, faulaika asallahu ayyafu anhum, mereka itu mudah-mudahan Allah maafkannya. Quran Surah An-Nisa ayat 99. Dan Allah memaafkan ketidakikutan mereka dalam berhijrah, dan mudah-mudahan yang datang dari Allah berarti suatu kepastian, yakni mereka pasti dimaafkan olehnya. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, yang dimana apapun kesalahannya itu Allah tuh Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, yang terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 99. Ada juga firman Allah yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsiran wa sa'a, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Nah, ayat ini menganjurkan untuk berhijrah dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang yang musyrik. Bahwasannya kemanapun orang mukmin pergi, niscaya ia dapat menemui tempat berlindung dan penghidupannya yang menaunginya. Dan adapun yang menyelamatkannya dari kesesatan menuju jalan hidayah dan menyelamatkannya dari kemiskinan kepada kecukupan, itu terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrihul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Dengan kata lain, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, lalu di tengah jalan ia meninggal dunia, maka ia telah memperoleh pahalanya di sisi Allah, yaitu pahala orang yang berhijrah, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahihain dan lain-lainnya, baik kitab Sahih ataupun kitab Musnad dan kitab Sunnah melalui jalur Yahya ibnu Sa'id al-Ansari dan dari Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah ibnu Abu Waqqas Al-Laisi dari Umar ibnu Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang dimana artinya yaitu sesungguhnya semua amal perbuatan itu berdasarkan niat masing-masing, dan sesungguhnya masing-masing orang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, niscaya dia memperolehnya.
atau kepada wanita, niscaya ia menikahinya. Maka hijrah seseorang itu hanyalah kepada apa yang diniatkannya sejak semula. Hadis ini umum pengertiannya, menyangkut masalah hijrah dan semua amal perbuatannya. Untuk mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan, materi yang kedua yaitu membahas tentang tafsir Quran surah Al-Nisa ayat 97 sampai 100, yaitu yang pertama itu ada kewajiban hijrah. Nah, terdapat itu di ayat 97 yang menegaskan bahwa umat Islam wajib berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam jika mereka tidak dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Nah, yang kedua itu ada pemaafan Allah yang di ayat 98 sampai 99. Nah, Allah menjelaskan bahwa memberikan pemaafan kepada mereka yang tertindas dan tidak mampu melakukan hijrah karena keadaan yang memaksa. Kemudian yang ketiga itu janji rezeki. Ayat yang terdapat di dalam ayat 100 Quran surah An-Nisa yaitu menjanjikan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah akan menemukan tempat yang luas dan rezeki yang banyak, menunjukkan bahwa hijrah merupakan langkah positif untuk masa depan. Kemudian yang keempat itu perbedaan dan kebebasan beragama. Hijrah bukan hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun peradaban dan mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu relevansi pendidikan. Nah, tafsir ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, serta bagaimana hijrah dapat berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi kedua yang membahas surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.